Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali, kita akan belajar bersama-sama dengan judul yang menarik sekali. Saya beri judul video saya ini, Jangan Kepo dengan Perpuluhan. Bapak Ibu, apa toh arti kata kepo? Kepo itu adalah orang yang selalu ingin tahu. Itu kepo. Nah, mengapa saya berikan judul Jangan Kepo dengan Perpuluhan? Jelas saya punya alasan. Banyak pendeta di Indonesia khususnya, juga orang Kristen Indonesia khususnya, yang ikut-ikutan dengan perpuluhan yang mereka sebetulnya nggak ngerti. Maksud Tuhan dengan perpuluhan itu untuk apa? Sebab persepuluhan menurut hukum Taurat, menurut Tuhan, itu diperuntukkan, itu terkait dengan beberapa yang penting. Saya tunjukkan yang pertama. Tuhan berfirman di Bilangan 18 ayat 21. Demikian bunyi firman-Nya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel menjadi milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, di dalam satu ayat ini kita lihat kekepoan orang Kristen di Indonesia, juga pendeta yang mengajarkan, karena mereka menerima dan menikmati perpuluhan bersama keluarganya. Yang pertama, diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi, Bani Lewi. Loh, kok Anda ikut-ikutan begitu loh? Ikut menerima. Memangnya Anda suku Lewi? Anda siapa? Saya tahu. Saya ini orang Cina, etnis saya Hokkien. Otomatis saya tidak boleh ikut-ikutan menerima. Sebab perpuluhan oleh Tuhan jelas dikatakan diberikan kepada Bani Lewi. Kalau orang sudah berani mengajarkan hukum Taurat, orang ini harus 100% lurus, 100% taat kepada aturan-aturan hukum Taurat. Tidak boleh Anda terus menafsirkan, saya ini kan Israel rohani, saya ini kan juga imam yang melayani. Nggak boleh. Ini jelas kepada Bani Lewi. Nah, ketika banyak pendeta mengaku dia yang berhak, saya katakan, kalian kepo. Sebab ini bukan untuk kamu, tapi kamu ikut-ikutan. Kemudian dikatakan di situ, ya, seluruh persembahan perpuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Untuk apa? Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Di mana? Di kemah pertemuan, yaitu kemah pertemuan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, dan Musa yang membangunnya. Dan kemah pertemuan berarti pada waktu itu orang Israel belum nyebrang sungai Yordan.
belum masuk ke negeri Kanaan. Nah, Bapak Ibu, artinya yang berhak menerima adalah suku Lewi yang bekerja di dalam bait Allah. Bukan cuma gereja-gereja, bukan. Tetapi bait Allah. Kemudian yang kita perlu tahu bahwa hukum Taurat itu diturunkan oleh Tuhan lewat Musa hanya diperuntukkan untuk orang Israel saja, bukan untuk dunia, untuk orang Israel saja. Ayat Alkitabnya ada, ayat Alkitabnya ada. Karena memang hukum Taurat ini dipakai oleh Tuhan untuk menuntun. Sementara iman itu belum datang. Sementara Yesus Kristus itu belum datang. Maka hukum Taurat ini yang menuntun orang Israel. Ayatnya ada di mana? Bahwa hukum Taurat bukan untuk seluruh dunia. Rasul Paulus memberikan pengajaran di Roma pasal 2. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Nah, saudara, silakan digarisbawahi. Di situ dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita dapat pengertian dari 3 ayat ini, ternyata ada juga bangsa yang tidak terima hukum Taurat loh. Tetapi firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus bilang, hati nurani mereka itu menjadi hukum Taurat atas hidupnya sendiri. Karena apa? Bisa saja orang tidak ngerti hukum Taurat tetapi mereka melakukan tuntutan hukum Taurat. Sama seperti kita menyaksikan ada banyak orang yang bukan Kristen tapi mereka melakukan perintah kasih yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, nanti Tuhan Yesus yang akan menghakimi mereka menurut hati nurani mereka. Nah, Bapak Ibu, kemudian tadi saya katakan bahwa hukum Taurat ini ternyata hanya sementara waktu dipakai oleh Tuhan untuk menuntun orang Israel. Sementara menantikan kehadiran Sang Iman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada di mana ayatnya? Kita lihat, ada pada Galatia pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, Bapak Ibu, seharusnya jika kita sadar, kita sudah tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi. Tetapi karena kepo, banyak pendeta sekarang ingin membangkitkan semangat
orang melakukan hukum Taurat. Dan berbahaya sekali saya katakan ketika Anda membangkitkan seseorang untuk melakukan hukum Taurat, bisa saja ini berpotensi mengecewakan hati Tuhan. Sebab Yesus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat tahu bahwa Anda dan saya tidak bisa lepas dari kutuk hukum Taurat. Kita tidak mampu bayar. Oleh karena itu, dia datang sengaja untuk menebus dosa saudara dan saya. Dosa dunia ini tadi yang ditulis ada pada Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, kematian Kristus di atas kayu salib inilah yang membuat kita diampuni dosa kita. Kita ditebus oleh Dia lewat kematian Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus kemudian melanjutkan pengajarannya ada pada Efesus pasal 2 ayat 15a. Sebab dengan matinya, huruf besar, sebagai manusia, ianya huruf besar, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, sehingga dengan demikian harusnya kita yang hidup oleh karena iman, diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah berkenan mati di atas kayu salib gantikan kita, kita sudah tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Kalau banyak pendeta sekarang mengajarkan hukum Taurat, khususnya untuk persepuluhan, ini berpotensi mengecewakan hati Tuhan hanya oleh karena berkat yang jasmani. Anda lakukan persepuluhan tanpa pernah memperhitungkan bahwa Yesus Tuhan pun mengajarkan saudara untuk memberikan persembahan yang langsung diterima oleh kedua tangannya sendiri. Yaitu ketika dia bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Dan Matius pasal 25 ayat 40 berkata, Yesus Tuhan bersabda, apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku, hanya huruf besar. Artinya persembahan saudara langsung diterima dengan kedua tangan Tuhan Yesus. Dan ini jarang sekali orang Kristen melakukannya. Dan saudara harus tahu kalau Anda baca mulai Matius 25, mulai ayat 31, sampai dengan habis satu bacaan, 46, Anda akan tahu. Lewat persembahan saudara yang demikian, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, yang terlantar, saudara dijadikan oleh Tuhan Yesus sebagai domba di sebelah kanannya yang akan diselamatkan dalam kerajaan surga. Tetapi manusia antara keselamatan dalam hidup kekal dan dijanjikan oleh khotbah-khotbah yang penuh dengan kebohongan, Anda masih memilih. Kalau memberikan persembahan persepuluhan, Anda akan diberkati berlimpah-limpah anak cucumu. Dengan memberikan persepuluhan, sepertinya ada langit yang terbuka di atas kepala saya, dan lain sebagainya. Anda masih lebih suka dengan yang jasmani daripada hidup kekal yang dijanjikan pasti oleh sang pemilik surga dan neraka dengan bumi dengan segenap isinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Tadi jelas dikatakan bilangan 18:21 bahwa kepo yang pertama, wong diberikan kepada suku Lewi, Anda ambil. Itu kepo yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita lihat Ulangan pasal 26. Kita akan baca ayat 1
sampai 2 saja. Judul bacaannya itu adalah persembahan hasil pertama, buah sulung. Kalau saudara nanti membaca dilanjutkan terus, mulai ayat 12, judul bacaannya berganti persembahan perpuluhan, persepuluhan. Sampai dengan 15. Ayatnya yang ke-15. Saya potong aja bagian yang penting ya. Sekarang kita lihat. Orang baru bisa memberikan persepuluhan, catatannya jika buah sulungnya ada. Lewat sejarahnya daripada orang Israel. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bapak Ibu, tuh lihat dari 2 ayat itu, apa yang Anda simpulkan? Ternyata Tuhan bilang, apabila engkau telah masuk. Itu bicara tentang waktu kapan Israel menduduki, memiliki sebagai milik pusaka negeri Kanaan yang dia janjikan. Nah, selama belum nyebrang sungai Yordan, mereka itu belum masuk ke Kanaan. Jadi, selama belum masuk ke sana, persembahan buah sulungnya juga belum ada. Persepuluhannya juga belum ada. Sebab Tuhan hanya minta, kalau kamu sudah masuk ke negeri Kanaan yang kuberikan kepadamu, kamu sudah diam dengan aman, menjadi milik pusakamu, dan negeri Kanaan itu menghasilkan buah, maka kamu harus bawa 1 bakul. Bakul tidak besar, saudara, kecil, bisa dibawa, bisa disunggi. Pilihkan yang baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jelas di sini tidak sama dengan ajaran yang ada di zaman kita ini tadi. Ada pendeta yang bilang seluruh gaji dari Januari diberikan di Februari. Semuanya itu adalah persembahan buah sulung. Salah. Kenapa? Karena pendeta yang mengajarkan ini serakah, mau dia ambil, padahal bukan haknya dia. Dia bukan orang Lewi, tetapi dia ingin dapat banyak. Nah, ini kepo ya, ini kepo. Lihat Alkitabnya bilang apa? Ambil 1 bakul saja, tidak usah banyak. Dari mana? Dari negeri yang aku sudah berikan kepadamu, dari tanah Kanaan. Kepo yang berikutnya, Anda tinggal di Indonesia, Anda tidak di Kanaan. Berarti perintah ini bukan untuk kita yang hidup di luar Kanaan. Sebab Israel pun ketika belum masuk ke Kanaan, Israel tidak mempersembahkan. Tuhan tidak meminta itu dilakukan. Kenapa? Karena mereka belum nyebrang melalui sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu, saya tunjukkan yang lain lagi ya. Imamat 23 ayat 9, 10 dan 11. Untuk menunjukkan ada hubungannya dengan sebakul tadi, bahwa persembahan buah sulung itu sedikit saja yang baik. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Lah, seberkas ini yang saya ingin tunjukkan itu sama dengan sebakul tadi. Dan imam itu haruslah mengunjukkan
berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa ternyata Tuhan hanya minta dari apa? Hasil tanah. Dari negeri yang kuberikan kepadamu, yaitu Kanaan. Jadi bagaimana dengan kita? Kita tinggal di Indonesia, bukan perintah itu untuk kita. Mengapa demikian? Ternyata Israel pun ketika masih belum nyebrang Sungai Yordan, mereka tidak melakukan. Jadi jangan kepo, ya, jangan kepo. Buktinya apa? Saya akan buktikan sekaligus sebagai penutup dari video saya. Bapak Ibu silakan dilihat. Yosua, ya, Yosua pasal 3 itu judul bacaannya menyeberangi Sungai Yordan. Yosua pasal 3. Tapi saya ingin bacakan buat saudara, ya, buat saudara. Yosua pasal 5, ya, Yosua pasal 5, bagian yang penting yaitu ayat 11 dan 12. Ya, berarti Yosua pasal 5, orang Israel sudah nyebrang Sungai Yordan untuk masuk ke negeri yang dijanjikan yaitu Kanaan. Ya, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu. Makan hasil negeri tanah Kanaan, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Tuhan tidak kirim mana lagi. Sebab apa? Kamu sudah tak kasih negeri yang bisa menghasilkan berkat makanan. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, sampai di sini penjelasan saya. Jangan kepo dengan perpuluhan. Sebab perpuluhan diperintahkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk suku Lewi. Yang mana? Yang bukan imam, yang penata layanan, yang WL, yang singer, yang penjaga pintu gerbang, dan lain sebagainya. Yang bukan imam, tetapi penata layanan. Mereka mengumpulkan 100% dari persembahan persepuluhan Israel. Dan mereka ini penata layanan, suku Lewi ini mempersembahkan 10% dari yang 100% dipersembahkan kepada Tuhan dan diterimakan kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan zaman sekarang ini adalah kesalahan besar, perampokan uang milik suku Lewi. Kalau itu harus dibayar, ya. Sebab pendeta tidak berhak 100%, tetapi imam hanya dapat 10% dari yang 100% dikumpulkan oleh suku Lewi yang adalah penata layanan. Kemudian penata layanan mempersembahkan 10% kepada Tuhan dan diterimakan, diberikan kepada Harun dan anak-anaknya. Jika video saya menjadi berkat untuk Anda semuanya, dengan kerendahan hati, saya mohon bagikan video saya kepada keluargamu, sahabatmu, dan teman-temanmu semuanya, agar mereka juga mendapat berkat yang sama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin.